Hello, shalom bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Rolita Gorondadeak SPDK, instansi SMA Negeri 1 Babalan, Kabupaten Langkat, kelas PPG, IAKN Ambon. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan. Oke, seperti biasa ya, dua orang ke depan, pimpin pujian dan pimpin doa. Siapa yang bisa? Oke, silakan dipasang. Shalom semuanya. Shalom. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengangkat lagu pujian kita. Kita angkat lagu pujian kita, Tuhan. Hatikanlah bunga berada. Hatikanlah bunga lada, Tuhan hiasi bekerja. Bagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berkumpul di sekolah ini untuk memulai pelajaran kami. Berkati pelajaran kami Tuhan Yesus agar lancar dari mulai sampai awal. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa kita akan menanyakan kesepakatan kelas kita hari ini. Siapa yang masih ingat kesepakatan kelas kita hari ini? Yang pertama apa? Jangan lupa membawa Alkitab. Mana Alkitab semua? Oke, yang kedua Bapak Ibu, kesepakatan kelas kita. Kebersihan kelas. Coba cek kiri kanan kiri kelas. Yang ketiga apa? Disiplin. Oke, semuanya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Kita lanjut terus pembelajaran kita hari ini. Nah, materi kita hari ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang kedewasaan dalam segala aspek. Nah, yang harus kita perhatikan adalah, coba kamu perhatikan di sini ada kompetensi awalnya, yaitu satu, memahami konsep dasar kedewasaan, yaitu bahwa perbedaan antara dewasa secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Yang kedua, memiliki kesadaran diri tentang perubahan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Dan yang ketiga, mampu menganalisis tindakan atau keputusan yang mencerminkan dewasaan iman berdasarkan firman Tuhan. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, apa hubungan dengan judul yang kita pelajari hari ini? Ya, satu, beriman bertawaf kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya memiliki hubungan pribadi dengan Kristus dan bertindak berdasarkan nilai-nilai Alkitabiah. Dan yang kedua, berkebinekaan global. Artinya apa? Menghargai perbedaan budaya, suku, dan agama sebagai bagian dari ciptaan Allah. Yang ketiga, mandiri. Artinya peserta didik diajarkan untuk bertanggung jawab atas pertumbuhan imannya. Oke. Yang keempat, bergotong royong. Artinya peserta didik memahami pentingnya bekerja sama dalam proyek pelayanan dalam masyarakat. Oke. Yang kelima, kreatif. Nah, mengembangkan potensi mereka secara inovatif sesuai talenta yang diberikan Tuhan. Nah, dan yang keenam, bernalar kritis. Ya, bernalar kritis artinya memiliki pemahaman yang benar dalam mempelajari materi kedewasaan dalam segala aspek sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami, sarana dan prasarananya apa itu? Oh, kita bisa lihat sini, ada laptop, ya, ada juga yang fokus atau proyektor, buku paket yang ada di meja kamu, dan Alkitab yang ada di meja kamu. Oke, selanjutnya, targetnya siapa di sini Bu? Peserta didik kamu sendiri ya, agar dapat memahami dan mencerna materi pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya. Model pembelajarannya apa hari ini? Nah, kalau sebelumnya model pembelajaran kita itu PBL, maka hari ini model pembelajaran kita PJBL, yaitu program Project Based Learning. Ya,
Jadi kita nanti akan menampilkan proyek hasil karya kamu. Oke? Selanjutnya tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Yang pertama, memahami arti menjadi dewasa secara fisik, intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam perkembangan pertumbuhan kedewasaan dalam segala aspek anak hidup. Dan yang ketiga, mengembangkan proyek kreatif yang menunjukkan aplikasi kedewasaan Kristen dalam kehidupan sehari-hari dalam pembuatan video pembelajaran. Oke? Nah, ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Mendeskripsikan arti dewasa secara fisik, ya, intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Yang kedua, mendiskusikan perilaku dewasa secara fisik, intelektual, emosional, sosial, moral, dan spiritual melalui cara berpikir, berkata, dan bertindak. Dan yang ketiga, memerankan rangkaian Alkitab yang menunjukkan kedewasaan iman dan proyek pembuatan video pembelajaran. Oke. Nah, selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan formatif kepada kamu seluruhnya. Ya, hanya 2 saja. Yang pertama, mengapa manusia itu perlu menjadi pribadi yang dewasa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan, Pak Nia. Karena manusia diajarkan untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, bergotong royong, dan sebagainya. Oke, Nia, sangat bagus sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Sekarang kita lanjut ya, yang pertanyaan kedua. Bagaimanakah sikap remaja Kristen menunjukkan kedewasaan secara spiritual? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Dengan cara menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan melalui pembacaan doa dan pembacaan Alkitab. Oke, terima kasih untuk jawabannya, sangat bagus sekali. Nah, kita lanjut pembelajaran kita. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini tentang kedewasaan dalam segala aspek. Ya, yang pertama itu secara fisik anak ibu, yang kita bisa mengetahui perkembangan dari segi fisik tubuh kita, yaitu baik secara tinggi, berat badan, dan yang lain-lain. Oke, yang kedua itu perkembangan kedewasaan secara kognitif, itu berbicara tentang pola pikir kita yang lebih berkembang lebih dewasa dari segi intelektualnya. Oke, selanjutnya dewasa secara emosional, ya kita dapat melihat dewasa yang dikatakan di sini adalah kemampuan menyatakan emosi baik positif ya maupun negatif dengan alasan yang tepat. Oke, lanjut dewasa secara sosial, di mana di sini kita mampu berbaur kepada siapapun, gitu ya. Selanjutnya dewasa secara moral, artinya apa? Perkembangan dari segi etika, tindakan dan perbuatan kita yang lebih merujuk pada kedewasaan. Oke. Nah, dewasa secara spiritual itu yang bagaimana? Ini menyangkut tentang keimanan kita, yang dimana iman kita itu lebih berkembang lagi, ya lebih dewasa lagi dalam pertumbuhan iman kita dalam mengikuti Tuhan. Oke. Selanjutnya anak ibu, di sini ada sebuah asesmen, di mana nanti ibu akan memberikan tugas kelompok diskusi kepada kamu semua. Di sini ibu akan membagi menjadi 3 kelompok, ya. Tapi sebelumnya ada penilaian yang harus kamu ketahui. Dalam tugas kelompok nanti, ibu ada menilai 3. Di sini kamu bisa melihat adanya penilaian proses. Artinya apa, Bu? Menilai keterlibatan siswa selama proyek berjalan. Jadi ibu akan nilai itu nanti. Kedua, penilaian produk. Artinya apa? Menilai hasil akhir proyek yang dihasilkan siswa. Oke? Yang ketiga, penilaian sikap. Artinya, menilai bagaimana siswa menunjukkan nilai-nilai kekristenan seperti kasih, kerjasama, dan tanggung jawab. Jadi ketika kamu nanti kerja kelompok, penilaian 3 ini akan dinilai. Paham? Oke. Nah, maka kita masuk ke dalam diskusi membuat proyek video, ya. Yang dimana tugasnya ini adalah kamu nanti membuat suatu film pendek, di mana satu kelompok itu nanti bisa memerankan masing-masing peran film yang akan mau dibuat. Itu ambil satu contoh, misalnya kayak cerita Nuh, gitu dia. Nah, siapa aja pemerannya? Itu nanti akan kamu pilih dalam satu kelompok. Kamu buatlah jadi film pendek, dan kamu nanti akan presentasikan kalau sudah selesai. Bisa? Bisa. Oke, silakan pilih kelompoknya masing-masing, buat kelompoknya masing-masing. Oke, gua akan membagikan tugas kamu, tugas kelompok ya, tentang kamu membuat film pendek dan proyeknya nanti dalam berupa video ya yang akan kamu presentasikan. Oke? Ini silakan. Ibu harapkan kamu sudah mengetahui perannya masing-masing karena sebelumnya Ibu sudah memberitahukan untuk pembuatan video pembelajaran ini. Jadi tinggal kamu memilih dan mengedit video-video yang akan kamu presentasikan nanti sesuai peran kamu dalam cerita-cerita Alkitab. Oke anak ibu, apakah sudah selesai semua tugasnya? Sudah, Bu.
mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan. Mana flashdisknya biar langsung dibuka dari laptop ibu aja. Oke. Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Kami di sini akan menampilkan dan mempresentasikan hasil dari video kami. Sekalian, kita harus selalu senantiasa mendengarkan perintah-perintah Allah. Iya ayah, kami tahu bahwa kita sebagai manusia memang sepatutnya mendengarkan dan mematuhi perintah Allah karena kita adalah ciptaannya. Iya benar. Nuh, hambaku yang kukasihi. Aku akan memberitakan kabar yang akan membuatmu terkejut. Sebentar lagi, aku akan menurunkan air bah ke permukaan bumi selama 40 hari 40 malam, sehingga seluruh isi bumi akan tenggelam. Anak-anakku, istriku, menantu-menantuku, kemarilah. Ada yang ingin ayah sampaikan kepada kalian. Iya benar itu ayah. Benar juga yang mereka katakan. Hai adik-adikku, kalian salah. Tuhan. Demikianlah dari hasil video kami tadi. Jadi saya akan menjelaskan dan menjabarkan nama-nama pemeran film yang ada di video kami. Yang pertama George Giancarlo sebagai Ibu, yang kedua Missy Bruno sebagai istrimu, yang ketiga Michael Jordan sebagai Sam, yang keempat Andrea Cristianto Manggino sebagai Apet, yang kelima Novena Sitanto sebagai istri Sam, dan yang terakhir Tirta Miranda Bruno sebagai istri kami. Baik, adapun hasil analisis dari video yang telah kami buat, dari video pembelajaran atau video yang telah kami buat tadi, kami dari kelompok 1 menemukan identifikasi masalah yang ada dalam sana, yaitu pertama, kurangnya kesadaran tentang ketaatan kepada Allah, kedua, rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, dan yang ketiga, minimnya pemahaman tentang kehakiman dan anugerah Allah. Adapun akar masalahnya adalah yang pertama, fokus hidup seringkali lebih kepada kepentingan duniawi dibandingkan kehendak Allah. Yang kedua, banyak yang menganggap kisah Nuh hanya sebagai cerita tanpa memahami relevansinya bagi kehidupan sekarang. Solusinya adalah satu, menanamkan nilai ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Yang kedua, tekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga ciptaan Allah sebagai bentuk ibadah. Aksi dan langkah-langkahnya adalah menjadikan kisah Nuh sebagai materi pembelajaran yang berfokus pada nilai-nilai ketaatan dan tanggung jawab dan keadilan. Yang kelima, resolusinya adalah ketaatan membawa berkat. Kita semua mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada Allah pasti sulit selalu membawa keselamatan dan berkat. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Shalom dan terima kasih. Oke, nah Ibu, ya kita masuk ke dalam kesimpulan. Oke, kesimpulan kita hari ini bisa kita ambil yaitu kedewasaan dalam segala aspek itu mencakup pemahaman bahwa kedewasaan bukan hanya soal usia saja, ya, atau pengalaman saja, tetapi juga tentang perkembangan dan kematangan dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, sampai sini saya pahami semuanya Ibu. Iya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam refleksi. Oke, dan karena itu semua, siapa yang bisa mewakili kira-kira apa sih yang dapat kamu refleksikan dalam proses pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Jadi dari pembelajaran kami tadi itu, kami bisa memahami cara arti dewasa, bagaimana cara dewasa dan sebagainya, dan juga pembelajaran pada hari ini sangat seru dan menyenangkan. Oke, terima kasih Nia untuk refleksinya. Oke, nah itu tadi proses pembelajaran kita hari ini, anak ibu semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelumnya ada baiknya kita tutup proses pembelajaran
masuk dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang dalam surga. Terima kasih Bapak atas berkat yang telah berikan kepada kami pada hari ini, karena kami masih diberikan kesehatan daripada-Mu. Bapak, kami telah selesai melakukan pembelajaran. Kiranya apa yang sudah kami dengar dari guru kami bisa berguna bagi teman kami sehari-hari. Bapak, kami juga sebentar lagi mau pulang dengan keberkatan Bapak, agar kami dukung dengan orang kami tidak punya terlalu. Kiranya kami juga berkati guru kami Bapak, dengan kesabaran, kesehatan dan mengajari kami. Ini ada doa-Mu dan nama-Mu Yesus Kristus, guru nama kami hidup. Amin.